Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Berfaham, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung, teman-teman. Kita bahas ya, teman-teman. Tema kali ini nanti kita akan bahas tentang murai tidak layak dipelihara. Jadi murai seperti ini sebaiknya teman-teman hindari karena akan memakan waktu, biaya, tenaga, pikiran dan seterusnya ya. Ya ini orientasinya lomba ya, perlu digaris bawah dan catat. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu, teman-teman. Check it out. Nah, untuk tema kali ini, murai seperti ini tidak layak dipelihara ya. Jadi murai seperti apa yang sebaiknya teman-teman hindari ini. Karena untuk murai batu yang orientasinya untuk kontes, orientasinya untuk lomba, kita juga harus tahu betul bahwa waktu itu sangat berarti. Waktu tidak akan pernah kembali, teman-teman ya. Waktu tidak akan pernah kembali, dan untuk kebanyakan teman-teman kita yang bermain murai batu itu waktunya sangat berharga sekali. Nah, itu waktu tidak akan pernah kembali. Terus dari segi tenaga, pikiran ya, pikiran juga sama. Kita investasi di pikiran untuk merawat murai batu itu juga sangat besar sekali. Jadi hati-hati untuk pemilihan murai batu, sebaiknya benar-benar yang perfect kalau bisa ya. Yang perfect, yang standar perfect lah. Agar apa? Agar kita nanti tidak membuang waktu. Seandainya kita membuang waktu juga kita akan ada imbal baliknya yang signifikan juga, jadi ada tebusannya yang bagus. Terus, waktu ya, waktu. Terus jadi pada poinnya tidak akan membuang waktu percuma, intinya itu. Terus dari segi biaya, biaya pun sama ya, ada imbal balik yang harus kita terima ketika kita melihara murai batu, tidak asal sekedar memelihara. Tapi ada teman-teman kita yang, "Saya suka proses," ya monggo silahkan ya, hobi proses ya silahkan. Kalau saya, prinsipnya kalau udah memaksimalkan memelihara murai batu X, maka murai batu X biasanya mengembalikan berkali-kali lipat apa yang telah kita berikan, ya. Karena untuk merawat murai batu tidaklah mudah. Makanya saya sarankan jangan memelihara murai batu yang asal-asalan, itu akan, membuang tadi semuanya ya, yang berharga dalam diri kita. Kita pagi bangun tidur, yang pertama kali kita ya, pegang bukan anak, bukan istri, burung, ya. Bersihin karpetnya, kotorannya, ganti pakan, ganti minum, pemberian EF dan sebagainya. Itu kita rutin lakukan setiap hari dan pagi sore. Bayangkan ya, belum penjemurannya, belum mandinya, belum umbarnya dan lain sebagainya, belum pemasteran juga. Ya itu dari tenaga. Kalau dari biaya banyak banget ya. Belum main vitamin, EF-nya harus yang segar-segar terus-terusan ya, seperti kroto, jangkrik, ulet ya, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, lanjut saja langsung ke topiknya, yakni murai seperti apa yang tidak layak dipelihara. Murai yang menyakiti dirinya sendiri. Kalau teman-teman kita biasanya menyebutkan cabul parah. Nah ini, kalau teman-teman sekiranya murai batu ini sudah cukup lama dan tidak ada perkembangan sampai teman-teman frustasi, sebaiknya buru-buru cepat-cepat dibuang, dalam artian entah itu ditukar tambah, entah itu teman-teman jual meskipun harganya murah tidak masalah. Memang murai batu yang tidak kondisi memang harganya murah, itu kategori masuk, murai reject, murai rusak ya itu ya. Karena untuk pengondisiannya itu, waktu, tenaga, pikiran itu sangat besar sekali untuk mengembalikan dia ke titik awal. Paling tidak membutuhkan waktu lama, dia harus ambrol dulu, ganti bulu, baru nanti bulu baru ya, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk proses ambrol. Kalau teman-teman, baru saja mutasi itu kadang bisa lebih setengah tahun, 1 tahun baru, bisa keluar yang namanya bulu-bulu bagusnya. Itu pun tidak jaminan, jadi harus waspada dan hati-hati ya untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai murai batu yang kita ini asal-asalan, murai batu yang kita rawat asal-asalan ya, atau murai yang sakit tadi. Terus terlalu gacor saat di rumah, murai batu yang biasanya, sudah mengenal lomba itu juga bisa berdampak buruk karena rawatannya, karena pola perlombaan yang, terlalu, apa sih, terlalu berdekatan. Nah, ini bisa berdampak kurang bagus juga. Jadi yang gacornya tanpa henti tuh ya,
semau dia gacor terus-menerus, tidak ada waktu jeda untuk istirahat. Ini juga jangan dipelihara karena, teman-teman bisa mencobanya untuk mengondisikan burung yang bocor tadi itu tidaklah mudah ya. Biasanya dia akan diam ketika tidur sama makan doang ya. Selain itu dia bunyi terus, ya bunyi. Nah ini untuk murai batu rumahan cocoknya. Ini biasanya salah rawatan, rawatannya tidak teratur, terus, emosinya tinggi sekali yang tidak bisa diturunkan lagi, udah berbagai cara ya. Nah ini yang over-over gacor seperti ini kalau untuk orientasinya lomba sebaiknya dihindari. Tapi kalau teman-teman mau mencoba nggih monggo silahkan ya. Tatapan kosong, bengong. Nah, ini murai batu yang dia cenderung diem, tidak bunyi, tatapannya kosong ya. Hal seperti murai batu yang kena mentalnya. Nah, ini untuk pengondisiannya juga butuh waktu lama. Maka dari itu disarankan kalau orientasi kita untuk ke kontes, maka carilah murai batu yang siap. Nah, teman-teman bagaimana cara mencari murai batu siap ya teman-teman silahkan pantau ke lapangan ketika memiliki mindset chemistry bagus tentang gaya, durasi, materi, ya silakan ya. Kalau harganya cocok tinggal di take over saja. Itu jauh lebih oke dan lebih, worth it rekomendasi sekali daripada kita harus membenahi yang rusak tadi. Karena untuk membenahi yang rusak menurut saya itu jauh lebih sulit daripada kita, ini dibandingkan dengan mencetak dari trotolan itu malah lebih oke. Kita bisa mengenal karakternya, rawatannya ya, yang penting terjaga, perawatan pemberian EF, hariannya gimana, pemasterannya seperti apa, dan pengondisian burungnya ketika hari-hari seperti apa, itu juga menunjang penting sekali. Oleh karena itu, untuk melombakan burung murai batu juga ada aturan. Kalau dari saya jangan melombakan burung murai batu terus-menerus, apalagi setiap minggu. Cukup 1 bulan sekali untuk murai batu dewasa, dan untuk murai batu muda sebaiknya jangan dilombakan. Kalau sesekali di uji coba silahkan. Ini untuk apa? Untuk menghindari kerusakan karena pada umumnya banyak sekali murai batu yang prestasi di mudanya tapi di dewasanya dia sudah tidak ada kabar lagi ya. Nah, itu sangat disayangkan karena tidak nutup kemungkinan kalau kita melombakan burung murai batu muda, terus setiap minggu juara, itu pasti gatel dan ingin melombakan terus-menerus. Nah, inilah ya yang sebenarnya jalan yang salah tapi kita nikmati. Nah, ya sebaiknya untuk murai batu muda teman-teman jangan dilomba, cukup diuji coba saja ya, beberapa bulan sekali silahkan. Tapi jangan memiliki mindset bikin jadwal lombakan terus-menerus. Ini bisa berdampak buruk untuk murai batu kita ya. Karena untuk murai batu sebenarnya kalau dia sudah memiliki mental yang bagus, terus karakternya juga oke ya, apalagi kita bisa memahami mindset dari murai batu tadi, karakternya sudah kita pegang, maka murai batunya cenderung ya kita rawat saja, kita lombakan prestasi, kita rawat lama lagi, kondisi lagi, lombakan prestasi lagi. Nah, sebaiknya seperti itu, jangan sampai lomba terus tapi lomba juara, lomba besoknya enggak, juara, juara, enggak, juara. Ngapain ya? Target lomba menjuarai harus 99 sampai 100%-an. Nah, itu yang teman-teman perlu pahami, perlu catat juga untuk murai batunya. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami untuk murai batu yang tidak sebaiknya dipelihara itu seperti yang tadi kita uraikan. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Kita masukin akhirin dulu. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.